Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anakku kelas 4. Selamat pagi. Ya, apa kabarnya hari ini? Baik-baik saja, Bu. Baik-baik saja, alhamdulillah ya. Untuk memulai pembelajaran hari ini, kita akan berdoa bersama-sama. Berdoa dipimpin oleh Mas Ardian. Setelah kita berdoa, Bu Guru akan mengabsen kehadiran kalian. Nanti yang Bu Guru panggil namanya, tolong mic-nya dinyalakan, kemudian menjawab. Nomor 1 yang terlihat di layar laptop Bu Guru ada Mbak Sabita. Hadir, Bu. Ya, kemudian yang kedua ada Mbak Naswa. Hadir, Bu. Untuk hari ini, ya, kalian persiapkan apa-apa yang sudah kemarin Bu Guru sampaikan, nggih? LKPD-nya sudah dipersiapkan anak-anak? Sudah. Hari ini kita akan belajar tema 3, subtema 1, pembelajaran ke-1. Yaitu membahas tentang hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Kita langsung saja ya. Kita akan memulai ke slide pertama. Nah, di sini Bu Guru sajikan gambar. Coba, adakah yang tahu gambar apa ini anak-anak? Padi. Iya, gambar padi ya. Yang di sebelah kiri ini anak-anak sedang bermain lumpur di sawah ya. Bermain lumpur di sawah ini anak-anak ya. Ini adalah tanaman padi. Apakah kalian sudah pernah melihat tanaman padi? Sudah. Ya. Iya, pinter. Tanaman padi ini adalah tanaman yang sangat familiar ya, sangat kita kenal. Karena di sekitar kita ya, itu banyak terdapat tanaman padi ya. Sawah-sawah ditanami dengan tanaman padi. Ya, jadi tanaman padi ini penting sekali untuk kita karena padi ini ketika nanti sudah dipanen ya, kemudian menjadi beras yang akhirnya dimasak menjadi nasi, itu adalah menjadi makanan pokok bagi sebagian besar warga masyarakat Indonesia. Yuk, kita mau bernyanyi dulu ya. Tanaman padi, hubungannya dengan tanaman padi ini, siapa sebenarnya yang menanam tanaman padi ini? Kita akan tahu dari lagu yang akan kita nyanyikan bersama-sama. Nasi putih, baiklah kita tiap hari. Itu adalah lagu yang bercerita bahwa padi itu sangat penting bagi kita dan padi itu ditanam oleh petani. Mbak Naswa, tolong bantu Bu Guru untuk membacakan ini Mbak Naswa. Kenapa kok tanaman padi itu penting? Padi adalah tanaman yang sangat penting di Indonesia. Kalau di daerah kalian, apakah banyak warga atau tetangga kalian yang berprofesi sebagai petani anak-anak? Banyak, Bu. Di situ ada anak yang sedang berpikir itu kira-kira ya. Tahukah kamu bagaimana proses tanaman padi menjadi nasi? Ketika padi sudah mulai siap dipanen ya, kemudian gabah sudah dipisahkan dari tangkainya, itu nanti ditumbuk ya. Kalau zaman dulu masih pakai lesung, tapi kalau sekarang sudah modern, sudah ada mesin ya penggiling padi. Tahap terakhir, coba Mas Adil, tolong bantu Bu Guru baca tahap yang keempat, Mas Adil. Beras dimasak menjadi nasi. Sampai di sini paham anak-anak? Paham, Bu. Ya, jangan sampai kita melakukan pencemaran ya di lahan pertanian.
Misalnya kalian sedang berjalan-jalan ke sawah, kalian sedang melihat tanaman padi, ya, kalian pergi ke sawah, kalian membawa makanan, ya, agar tidak mencemari lahan pertanian, maka bungkus makanan yang kalian bawa, ya, setelah kalian makan, bungkusnya jangan dibuang di sawah, ya, jangan dibuang di lahan pertanian, ya, itu nanti bisa merusak lahan pertanian. Buangnya di tempat sampah, Bu. Pinter, Mas Ardian, buangnya di tempat sampah. Kalau kalian ingin mengetahui lebih detail tentang tanaman padi, misalnya jenis padi apa yang ditanam oleh petani, misalnya Pak Tani beli pupuknya di mana? Nah, nanti kalian bisa bertanya melalui wawancara. Apa tuh Bu wawancara itu? Coba Mbak Mei, nyalakan dulu. Kegiatannya jawab secara lisan untuk memperoleh informasi. Kalau kalian mau melakukan wawancara, tentunya terlebih dulu kalian harus membuat daftar pertanyaan. Rumusnya 5W, ya, ditambah 1H. 5W ditambah 1H itu maksudnya apa, Bu? Oh, 5W itu adalah, W-nya itu adalah what. Ini dalam bahasa Inggris ya ini ya. What itu adalah apa kalau diartikan dalam bahasa Indonesia. Bu Guru mau bertanya, siapa yang bisa mencontohkan satu saja kalimat pertanyaan untuk mewawancarai petani? Siapa yang bisa? Iya, Bu. Siapa? Mbak Sabita. Apa Mbak Sabita pertanyaanmu kira-kira? Di mana Bapak membeli pupuk? Oh iya, di mana ya? Berarti Mbak Sabita menggunakan kata tanya di mana. Ini contoh daftar pertanyaan yang ditujukan kepada narasumber seorang petani. Nanti kalian boleh membuat pertanyaan lagi yang lebih banyak. Ini cuma contoh yang Bu Guru sampaikan. Nah, kemudian, di sini Bu Guru punya tugas untuk kalian masing-masing ya. Tugasnya apa Bu Guru? Yang pertama, buatlah daftar pertanyaan untuk mewawancarai seorang petani di daerahmu. Jadi kalian nanti membuat pertanyaan. Minimal 5 ya, paling sedikit 5 pertanyaan kepada narasumber seorang petani. Kemudian yang kedua, lakukan kegiatan wawancara dengan petani di daerahmu. Ya, kalian melakukan wawancara dengan Pak Tani. Kemudian yang ketiga, nanti kalian melaporkan hasil kegiatan wawancaramu tadi seperti apa. Siapa di sini yang pernah ke pantai? Yang sudah pernah pergi ke pantai? Coba di pantai mana yang pernah kalian kunjungi? Pantai Barong. Berbisik-bisik tadi. Terus apa lagi? Pantai, ya, yang namanya pantai itu batas pertemuan antara daratan dan lautan. Pantai itu kalau siang, apalagi kalau siang udaranya panas. Ya, kemudian tanaman yang cocok tumbuh di pantai apa tuh anak-anak? Kelapa, Bu. Kelapa, ya, kelapa dan bakau. Karena daerahnya pantai, maka mata pencaharian utama penduduknya sebagai apa anak-anak? Nelayan. Nelayan, mencari ikan. Dari pantai kita berlibur ke dataran rendah. Apa itu dataran rendah? Itu bagian permukaan bumi yang relatif rata. Ya, seperti yang kita tempati ini ya di daerah Klaten ini termasuk dataran rendah ya, yang ciri-cirinya dia memiliki ketinggian kurang lebih 200 meter di atas permukaan laut. Ya, nomor 2, tanahnya lebih subur ya. Maka karena tanahnya subur maka ditempati penduduk. Kemudian bermacam-macam tanaman kalau yang di dataran rendah ya. Ada tanaman padi, tanaman kelapa, jagung, pisang itu bisa tumbuh subur di dataran rendah. Ya. Dari dataran rendah kita piknik, kita mau tamasya ke dataran tinggi. Iklimnya atau kondisi cuacanya itu lebih sejuk ya. Biasanya digunakan sebagai lokasi
lokasi wisata. Di sana banyak menanam sayur-sayuran dan buah-buahan, itu tumbuh subur di dataran tinggi. Kalian nanti ini disuruh untuk melengkapi tabel. Di pantai apa, di dataran tinggi apa, di dataran rendah apa. Nanti kalian isi di LKPD kalian. Kemudian minggu depan LKPD yang sudah kalian isi bisa dikumpulkan kepada Bu Guru. Nah, slide terakhir, coba dibaca bersama-sama. Slide terakhir apa ini? Dibacanya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Berarti materi hari ini sudah selesai sampai di sini. Guru mau bertanya dulu kepada anak-anakku kelas 4. Ya, kira-kira hari ini tadi kita sudah belajar apa saja toh anak-anak? Petani. Tentang padi. Tentang tanaman padi. Betul. Apalagi? Yang tadi narasumber. Ya, narasumber ada pewawancara, itu adalah proses wawancara. Ya, tadi kita sudah belajar tentang tumbuhan padi, kemudian juga tentang wawancara. Adakah materi yang sulit anak-anak? Tidak. Nah, ya, yang kira-kira masih sulit nanti boleh bertanya kepada Bu Guru. Ya, semoga nanti kita bisa bertemu di lain kesempatan. Ya, kalian bisa bertemu dengan Bu Guru di lain kesempatan ya, bersama dengan Bu Guru. Ya, apakah kalian senang belajar hari ini anak-anak? Senang, Bu. Senang, Bu. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah ya, senang belajar hari ini. Jangan lupa untuk terus belajar ya, walaupun tatap muka yang kita lakukan masih terbatas ya. Jadi kalian tetap harus belajar, entah itu daring, entah itu luring ya. Kalian harus selalu semangat ya. Nah, kita tutup pelajaran hari ini ya. Senang bisa berjumpa kalian di dunia maya ya. Di layar maya ini ya, berjumpa dengan kalian walaupun tidak berjumpa secara langsung ya, tetapi kita bisa bertatap maya ya, bertatap maya seperti ini. Bu Guru senang sekali dan banyak yang bisa ikut, bisa bergabung ya. Bu Guru ucapkan terima kasih. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini kita berdoa dulu yuk, dipimpin Mas Adil. Yuk Mas Adil. Siap, gerak. Berdoa mulai. Ya, sudah ya. Terima kasih sudah bergabung hari ini ya. Boleh meninggalkan room. Ya, boleh ditutup panggilannya.